Tarian Jaipong, apakah kabarmu? Pimpinan Sanggar Tari Sri Lestari menyampaikan keadaan Sanggar ketika pandemik sangat buruk. Karena Sanggar sempat tutup selama 4 bulan. Setelah level PPKM turun ke level 2, para penari Jaipong yang kembali ke Sanggar juga terlalu banyak. Sanggar Ayudhya yang berada di kawasan Lodaya Bogor saat ini beranggotakan kurang lebih 60 anak. Jadwal latihan serta penari yang hadir ketika latihan pun lebih terbatas. Kapasitas ruangan Sanggar paling banyak diisi 6 anak disertai pelatihnya. Pemilik Sanggar Sri Lestari mengungkapkan, beradaptasi pada masa pandemi dengan cara selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Menurut Sri, kesulitan yang dirasakan saat pandemi yaitu ketika anak-anak tampil menari dengan virtual karena suasana yang berbeda dari biasanya, yang membuat anak-anak tidak bersemangat karena kurangnya semangat dari penonton. Sangat terpuruk. Memang pandemi memang kita kan tidak boleh ya untuk mobilitas, untuk aktivitas apapun memang tidak boleh. Untuk di tahun awal atau pandemi awal itu kita tutup 4 bulan. Setelah agak landai itu memang kita buka setelah 4 bulan itu tidak banyak. Untuk anggota sampai saat ini ada 60 anak, lebih terbatas. Kita setiap latihan untuk kapasitas ruangan ini paling banyak 6 anak. 6 itu sama pelatihnya ya. Yang jelas kita selalu patuhi progres. Daring yang jelas, dan itu memang tidak maksimal karena anak-anak kan kaget ya yang selama ini secara live atau secara langsung di tempat keramaian seperti mall ataupun tempat wisata. Nah, karena pandemi jadi daring mereka juga sebenarnya kurang maksimal karena penonton tidak ada, karena kan anak-anak itu kalau perform itu yang bikin semangat itu penonton. Untuk sekarang ini sudah tidak daring lagi. Kemarin sudah kita mengadakan evaluasi di salah satu mall di Bogor, cuman dibatasin. Kalau daring itu nggak semangat. Saya lihat yang anak-anak itu nggak semangat karena namanya anak-anak kan karena gini di Sanggar ini kebanyakan kita anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak semangat kalau secara daring karena yang di pikiran mereka itu yang bikin semangat adalah penonton. Kalau secara live itu kan mereka semangat karena ditonton oleh penonton, ada keluarganya datang gitu. Saya tetap mematuhi progres yang jelas. Kedua, kita tetap sosialisasi bahwa Sanggar ini dalam keadaan pandemi tetap buka walaupun dengan semuanya terbatas. Untuk mempertahankan Sanggar di masa pandemi, para anggota wajib menjalankan proses mengajar tari dengan mematuhi protokol kesehatan. Kedua, tetap berusaha sosialisasi walaupun semuanya terbatas. Sementara itu, pengajar Sanggar Ayudhya yang akrab dipanggil Widya ini menceritakan awal latihan menari sejak ia TK hingga saat ini. Widya biasa tampil di evaluasi Sanggar di salah satu mall yang ada di kota Bogor, maupun di acara pernikahan atau pentas seni. Ia mengatakan sejauh ini pengalaman terbaiknya bisa mendapatkan juara 1 se-Jabodetabek dan juga mendapatkan ilmu serta bisa kenal banyak seniman, penari, maupun musik. Widya pun menyampaikan kesulitan yang terjadi ketika mengajar tari Jaipong pada saat pandemi yaitu ketika pertemuan tatap muka atau virtual. Ketika bentuk tubuh dan gerakan salah, kita sulit untuk membenarkan bentuk tubuhnya. Dan juga muridnya lebih lambat untuk memahami guru tersebut. Maka dari itu akan lebih mudah ketika tatap muka langsung karena lebih mudah untuk diterapkan. Itu dari TK. TK itu aku udah mulai belajar nari, terus dilanjut sampai detik kuliah. Tampil itu di evaluasi Sanggar itu di mall, terus juga pernah di acara-acara
pernikahan kayak gitu, sama yang mengundang tamu di acara-acara resmi. Prestasinya waktu jadi penari itu juara 1 se-Jabodetabek, terus juga juara 1 Rampak, juara 1. Pengalamannya tentu dapat ilmu, terus juga bisa kenal banyak seniman, gak hanya penari tapi pemusik juga. Terus juga bisa nambah ilmunya tuh gak hanya ilmu akademis tapi juga di bukan akademis juga. Untuk awal-awal pandemi itu libur, cuman setelah ada pelonggaran itu kita ada latihan, cuman dibagi sesi, jadi ada yang virtual, ada juga yang di kelas. Mungkin saat virtual kali ya, karena kan yang namanya tari itu lebih bisa diterapin itu ketika tatap muka. Jadi kalau virtual itu kadang bentuk tubuhnya yang salah kita nggak bisa ngebenerin gitu. Terus juga kayak lebih lambat untuk para murid ngikutin si gurunya ini. Mungkin kalau dari segi penarinya gitu ya, sebelum pandemi banyak banget event-event yang aku datengin buat aku tampil gitu. Semenjak pandemi ini tentu aja nggak ada gitu kan job-job kayak gitu. Itu sih. Terus untuk dari segi mengajarnya, sulitnya harus bener-bener sabar buat ngajar anak-anak yang virtual kayak gitu. Kesan menarik itu ada sih, kayak aku sempat ngajar di salah satu panti asuhan. Jadi di situ tuh aku ngajar relawan, dan mereka tuh bener-bener apresiasinya itu ke seni tari itu bener-bener bagus banget gitu, dan mereka tuh kayak menganggap aku gitu sebagai guru tuh kayak wah dia nih guru loh gitu kan, bukannya dihormatin gitu, tapi mereka tuh ngehargain gitu. Cara ngehargain mereka tuh bener-bener yang berkesan banget sih di aku. Tari Jaipong berasal dari Jawa Barat. Asal-usul tari Jaipong ini dari daerah Karawang. Namun, tarian Jaipong ini sangat populer di kota Bandung dan dipopulerkan oleh Gugum Gumilar. Perkembangan tari Jaipong sudah ada sejak tahun 1960. Awalnya dari berbagai unsur kesenian silat, tepak tilu, dan dari wayang golek, hingga digabungkanlah menjadi suatu tarian yang bernama tari Jaipong. Bapak Indra, salah satu seniman dari Bogor, meminta agar banyak anak muda tidak hanya akrab dengan musik-musik modern saja, tetapi juga wajib mencintai musik tradisional. Ya, dan salah satu cara agar budaya kesenian tari Jaipong ini tidak mati, yaitu harus adanya regenerasi. Saya tahu Jaipong ini asal dari Jawa Barat, cuman kalau asal usulnya itu asli dari Karawang dan dipopulerkannya itu di daerah Bandung sama seniman dari Bandung, namanya Gugum Gumilar. Dari Jaipong tahun pertama itu sebenarnya Jaipong ini perkembangannya udah ada dari tahun 1960. Awalnya dari berbagai unsur keseniannya Jaipong ini digabung, jadi dari silat, dari tepak tilu, dan dari wayang golek, hingga akhirnya digabungkanlah menjadi suatu tarian yang bernama Jaipong. Nah, awalnya itu di Karawang, diangkatnya itu orang yang pertama itu namanya Haji Juanda, yang pertama kali memperkenalkan tarian Jaipong ini agar dibawa lebih lebih populer dan lebih naik, itu dibawa sama Kang Gugum Gumilar. Itu adalah musisi dari Bandung gitu. Kalau pendapat saya, tari modern daerah sekarang kayak kalau menurut saya pribadi harus makin dikembangkan ya, karena udah semakin kayak ketinggalan zaman, dan banyak kayak generasi bawah sekarang yang kayak lebih pada taunya lebih ke kayak boy band, terus Korean pop K-pop ya, terus IDM, musik-musik seperti itu gitu, lebih ke modern. Sedangkan untuk musik tradisional Indonesia sendirinya kurang keangkat dan kurang diminati gitu sama generasi zaman sekarang. Jadi kayak mereka itu kayak kurang kerangsang, padahal itu kan budaya kita sendiri ya, harusnya kan bangga gitu ya. Gimana caranya kita itu harus bisa naik dengan budaya kita sendiri. Contohnya kayak misalkan India, Thailand atau India ya, kayak kucu-kucu hotahe.
Nah mereka itu dulu Kuci-Koce Tahu itu naik benar-benar dengan budaya Indianya sendiri gitu. Nggak harus ikut-ikutan mengganti bahasanya jadi bahasa bule, bahasa luar, dan dananya tetap dengan dandanan India gitu. Kayak di kita kan banyak kayak penyanyi Indonesia pengen terkenal di luar negeri, malah ikut-ikut budaya keluar gitu. Kayak misalkan liriknya diganti jadi bahasa Inggris dan danannya diganti dengan budaya Eropa ke sana gitu. Padahal kalau misalkan emang mau punya ciri khas dari Indonesia sendiri kan yang diangkat tradisionalnya, kenapa yang nggak dinaikin itu ya budaya kitanya yang dinaikin, bikin Indonesian pop gitu jadinya. Yang paling utama ya pemasukan sih, karena kan emang jangankan di kita, di luar juga masih sama ya. Kayak misalkan dari segi pentas atau perform, ibaratnya manggung live, itu kan salah satu pemasukan yang paling besar ya, daripada kayak jualan digital di YouTube, streaming segala macam. Kasarnya itu harus nunggu jeda waktu lah, lama ada prosesnya. Kayak misalkan kalian jualan lagu di Spotify, iTunes atau YouTube, itu cairnya kan gak langsung hari itu juga, berapa bulan kemudian atau tanggal berapa kemudian. Beda ketika kalian manggung hari ini bisa cair hari ini juga, bisa mendapatkan atau menikmati hasilnya hari itu juga gitu. Ya kendalanya kalau misalkan ini pandemi berlanjut ya itu doang sih paling, dari segi pemasukan rada berkurang lah. Kalau untuk budaya Sunda ya, kalau selain dari saya pribadi emang asli dari Sunda, karena saya ngerasa kalau budaya Indonesia ini semuanya menarik sih, bukan Sunda doang. Karena emang yang ada di Indonesia ini di negara lain tuh nggak ada. Kayak lu nyari kalinding, celempung, saluang gitu. Bahkan ketika orang-orang bule, orang-orang Eropa, Amerika itu ngelihat alat-alat tradisional kita, mereka tuh aneh. Ngelihat gamelan, ngelihat kalinding segala macam gitu, mereka tuh malah, wah ini apaan nih anjir, di gua kok nggak ada gitu. Nah cuman dari kitanya sendiri kadang kurang menghargai dan kurang mengapresiasi gitu. Malah dari kitanya mungkin tertarik ke genre musik yang modern, yang tadi lebih tertarik ke gitar, ke drum, ke blues, ke reggae, ke ska. Sedangkan orang-orang aja pada pengen belajar alat musik di kita gitu. Kan di Bandung ada tuh ya yang orang-orang pada belajar gendang. Itu benar-benar dari Belanda, ada kurikulumnya segala macamnya. Mereka tertarik jadi untuk mempelajari gimana sih cara main gendang tuh alat musik dari mana, main gamelan segala macam. Nah itu sih sebenarnya jadi suatu kebanggaan karena di negeri lain atau bahkan di seluruh dunia juga adanya di Indonesia doang, di tempat-tempat lain nggak ada. Itu pesan untuk penerus bangsa, tetap terus berkarya, belajar yang benar gitu, sama dicari kiblatnya yang benar gitu. Udah pada gede juga kan kalian, udah tahu mana yang benar mana yang salah ya. Oleh karena itu, saatnya kita melestarikan dan mempertahankan budaya kita, karena budaya adalah identitas bangsa Indonesia.